warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqala al-musannif as-sanatus sadisatu minal hijrati waswatuha islamu sumamata wa i'tirafuhu. Fis sanatis sadisati hadasat ghazwatu Bani Lahyan li'adrihim walam yakun fiha harbun li'annahum harabu. Fis sanatis sadisati ing dalam tahun kang kaping 6 hadasat terjadi apa ghazwatu Bani Lahyan, perang Bani Lahyan. Li'adrihim karena oleh nulayani Bani Lahyan walam yakun hale ora tinemu fiha ing dalam perang apa harbun pertempuran li annahum karena setuhune Banu Lahyan iku harabu padha mlayu. Kocar kacir melayu kabeh, tidak terjadi perang. Wa fiha lan ing dalam tahun 6 hadasat terjadi apa ghazwatu al-Ghobah. Terjadi perang Ghobah. Hasalat hasil fiha ing dalam perang Ghobah apa munawasyatun. Piro-piro pertempuran kutilat dipateni fiha ing dalam perang Ghobah. Sapa muslimun siji wong Islam wa musyrikani lan wong musyrik loro. Wa fiha lan ing dalam tahun 6 hadasat terjadi apa ghazwatul Hudaybiyah, perang Hudaybiyah. Walam yahdus hale ora terjadi ing dalam perang Hudaybiyah apa harbun pertempuran hifdzun karena ngrekso ala hurmatil baitil haram, karena ngormati baitil haram. Wa fi hadi sanad lan ing dalam iki tahun aslama mlebu Islam sapa Sumamah bin Usalah bandaan amalahu ing dalam sakwise arep yen toh sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam bimuntaha kelawan katoke makarimal akhlaki mulyane piro-piro akhlak. Wa ba'da islamihi laing dalam sawise mlebu Islame Sumamah qalat matur sapa Sumamah li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam marang Kanjeng Nabi, wallahi demi Allah ya Muhammad hai Nabi Allah, makana oranana iku tetep alal arti ing atase bumi min wajhi min wajhi rai kang luwih ba'da ilayya abogodo ilayya ing katingale marang ingsun min wajika tinimbang rai panjenengan. Pakot asbaha mangka teman-teman dadi apa wajhuka wajah panjenengan ahabbu iku luwih didemeni alwujuhi ing pira-pira wajah kulliha ya sekabehane wujuh ilayya munggue ingsun, wallahi demi Allah makana alal ardi ora ana iku tetep ing dalem bumi min dinin apa agama apa goto kang luwih nggetingake ilayya marang ingsun min dinika tenimbang agama tuan faqad asbaha mangka teman-teman dadi apa dinika ahabbad dini iku luwih didemeni
agama yo kullihi yo sekabiane din ilayya munggu ingsun. Wallahi demi Allah, maka min baladin ora tinemu apa negara min baladin apa negara abaghodo ilayya tinimbang mongko ingsun min baladika tinimbang negara tuan. Faqad asbaha mangka teman-teman jadi apa baldatuk iku ahabba luwish didemeni al biladi ilayya ketimbang piro-piro negara ilayya munggo ingsun. Ghazwatul Hudaybiyah wa bai'atur ridwan. Sababuha utawi sebabe perang Hudaybiyah annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharajat miyas sapa nabi yuridu hale ngarepaken sapa nabi Makkah ing kota Mekah mu'tamiran hale umrah la muhariban ora hale perang wa mau hale iku tetep ing dalam sertane nabi alfu wa hamsumiatin bareng karo wong 1500 minal muhajirin kang tetap saking sahabat muhajirin wal ansor lan sahabat ansor bila salahin kelawan tanpa nggawa senjata falamma alimat mangka ing dalam nalikane weruh Quraisyun sapa wong Quraisy bi khurujihi kelawan miyose Kanjeng Nabi ijtamaat mangka kumpul sapa Quraisy liman aihi karena nyegah Kanjeng Nabi an baitillahil haram marang baitil haram walakin lam yahdus lan tetapine ora terjadi fiha ing dalam perang Hudaybiyah apa harbun pertempuran ta'ziman karena ngagungaken li hurmatil baiti karena menghormati kota Mekah alladzi yo baital haram ja'alagun dadiake hu ing alladzi sapa Allah Gusti Allah haraman ing mulya aminan tur sentosa walamma wasala lan ing dalam nalikane tumeka sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam al Hudaybiyah ing Hudaybiyah kota Hudaybiyah itu sudah dekat dengan kota Mekah kurang lebih sekitar 40 kilo lagi sehingga Hudaybiyah itu dijadikan mikot untuk orang-orang yang mau umroh. Nanti kalau kalian umroh, kalau dari misalkan turunnya di Medina, mesti mikotnya dari sini. Arsalat mongko ngirimake ilaihi marang Rasul sapa Quraisyun wong Quraisy ar-rasula ing pira-pira utusan yas'alunaka an sababi maji'ihi hale padha takon sapa Rasul sapa utusan ing Rasul sallallahu alaihi wasallam an sababi maji'ihi sebab napa rawe Rasul farasala ilaihim mangka gawe utusan ilaihim marang Quraisy sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam Utsman ing sahabat Utsman liyu'allamahum drepen yentoh meruake sapa Utsman ing Quraisy maqasidahu ing tujuan abasyara
maksidahu ing tujuane Rasul wa basyarul mustad'afina lan bebunga Utsman ing pira-pira wong Quraisy bikurbil fathi kelawan parke kota Mekah wa annallaha mudhhirun dinahu wa annallaha mudhhirun dinahu lan kelawan matui Allah iku mertelakan ing agamane Allah. Falamma wasala maka nalikane tumeka sapa Utsman habasyatuhu Quraisy mongko menahan Utsman sapa Quraisy wong Quraisy fasya'a mongko kuncara ing dal muslimina sandinge pira-pira wong Islam anna Utsman kutilat apa setuhune Utsman iku dipateni sapa Utsman sehingga tersebar isu kalau Utsman itu sudahlah disiksa, dibunuh. Padahal mangkang krungu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annasa ing pira-pira manungsa lil bai'ati karena bai'at. Fabaya'uhu tahta syajari hunaka. Mongko sumpah janji sapa nas para manusia mantu ingin sore wit-witan. Ing sore wit-witan na Hudaybiyah hunaka tetap ing dalam kono panggonan Hudaybiyah. Langsung terjadi perjanjian. Ala allayak iyafirru wa tusamma hadi bai'atar ridwan sampai dinamakan bai'atur ridwan. Sulhul Hudaybiyah. Apa perjanjian yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan orang-orang kaum kafir Quraisy pada saat perjanjian Hudaybiyah. Lama alimat Quraisyun bi bai'atir ridwan khafat ala nafsiha farasalat Utsman wa man ma'ahu. Pertama setelah orang Quraisy itu mengetahui Baitur Ridwan, maka takutlah mereka atas keadaan dirinya. Kemudian mereka melepaskan Utsman beserta pengikutnya. Wa talabatis sulha fatamma bainahuma bisyuruti allati aradatha Quraisyun ala lisani rasuliha. Maka mereka itu berdamai. Mereka diminta keduanya dengan beberapa perjanjian yang dikehendaki oleh orang-orang Quraisy atas pendapat utusannya. Hudaybiyah ini luar biasa. Terjadinya Hudaybiyah itu ceritane Nabi ngimpi potong rambut, ada yang sampai gundul. Lalu Nabi mengatakan sama sahabat-sahabatnya dari Ansor dan Muhajirin, besok kita umroh. Semua orang sudah senang, Bu. Kerinduan mereka terhadap tanah kelahiran, 6 tahun lamanya ditinggal, kangen karo keluargane, kangen karo bojo nome, kangen karo wis macem-macem. Ya sahabat-sahabat itu kan banyak sekali peninggalan yang di Mekah. Banyak hartanya yang mereka titipkan dengan saudara-saudaranya di sana, banyak mbok nom sing durung di
Cara kasarnya dikeloni, kangen mereka. Sehingga ketika Nabi itu besok kita ke Mekah, kita itu umroh. Seneng kabeh. Tanpa terkecuali Sayyidina Umar paling seneng. Dan nanti Umar yang paling kecewa. Di ceritanya nanti. Bahwa walhasil bahwa mereka itu senang karena Nabi itu mau umroh. Keyakinan mereka itu, nek Nabi ngimpi mesti terjadi. Nabi ngimpi tahallul, potong rambut. Nah, tahallul, potong rambut, berarti penyempurna dari ibadah umroh. Wah, hasil gitu. Berangkat, Bu. 1.500 wong pan umroh kabeh. Di perjalanan kaum kafir Quraisy mendengar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mau menuju ke Mekah. Berkumpul mereka sepakat kirim satu delegasi, dicegat di Hudaybiyah. Ada satu delegasi dari kaum Quraisy namanya Suhail. Cerdas luar biasa. Ketemu di Hudaybiyah, terus kata Suhail, "Hai Muhammad, kalian mau apa?" Ya, kata Nabi dengan santai, ya mau umroh. Kami orang-orang Mekah belum bisa menerima Anda. Tunggu sampai beberapa tahun. 1, 2, 3 tahun. Ketika kalian itu akan paksa untuk ke sana, pasti kami akan perangi. Tadi kita sudah baca Nabi berangkat dari Madinah menuju ke kota Mekah tanpa bawa peralatan perang. Karena memang orang duweni angan-angan perang, Bu. Jadi ya lagaran. Tanpa bawa senjata, tanpa bawa peralatan perang, dicegat di Hudaybiyah. Sehingga di situ bikin perjanjian yang dikenal dengan Bayatul Ridwan. Walhasil perjanjian ini kalau kita, sekali lagi, kalau kita nilai dari sisi hukum fikih sangat-sangat keliru. Sangat-sangat keliru. Bukan keliru, tapi sangat keliru. Ditutupnya amar ma'ruf nahi mungkar. Perjanjian pertama yang bikin Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu menolak. Satu, karena di perjanjian itu kalimat Muhammad Rasulullah harus dihapus. Kata Suhail, nggak bisa. Kenapa saya harus setuju ada kalimat Rasulullah? Adanya kami perangi kalian karena kalimat Rasulullah. Saya nggak mau. Kata Rasul, ya Ali, kamu hapus saja. Enggak ya Rasul, kata Sayyidina Ali. Sampai mati pun aku tidak akan pernah menghapus kalimat Rasulullah. Kata Suhail, kami pun tidak bisa menerima perjanjian ini karena kami memerangi adanya kalimat Rasulullah. Kami bisa melanjutkan perjanjian ini kalau tulisannya Muhammad bin Abdullah. Jadi Nabi, wisli hapusan. Enggak ya Rasul, sudah gini saja. Tanganku cekelen, tuduhna, endi sing kalimat Rasulullah tak hapus. Karena Nabi itu al-ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis gitu loh. Endi, aku sing hapus. Dicekel tangannya,
dituntun oleh Sayyidina Ali, dihapus. Kalimat Rasulullah diganti dengan Muhammad bin Abdillah. Jadi Nabi, Mas yo dihapus, aku tetap Rasul. Nabi itu dengan rileksnya, tidak tegang. Ini adalah kalimat yang sakral, kalimat enggak, Bu. Makanya orang-orang ekstrim itu harus ngaji ini, Bu. Ya, para khawarij, para orang-orang ekstremis yang ngadepin segala macam, wong podo bae Islame ning beda mazhabe, kok perang-perangan, kok berantem, kok cekcok, kok bacok-bacokan, kan keliru. Ini Nabi loh. Nabi ngadepi kaum Quraisy wis bener-bener keliru ning tasi menghadapi dengan senyum, dengan santai, dengan relax. Wis Mas yo dihapus, aku tetap Rasul, jare Kanjeng Nabi. Yo karo guyu ngono. Ini saya teringat seperti yang dilakukan oleh Gus Dur almarhum. Almarfullah. Apa yang dilakukan Gus Dur ketika Papua itu ingin merdeka? Bintang Kejora itu dilarang dari siapa? Dari Soekarno, Soeharto, Habibie masuk ke presidenan Gus Dur. Gus Dur itu datang ke sana, ke Papua. Gus Dur datang ke Papua. Lalu bertanya, kalian itu maunya apa? Kata orang Papua, kami pengen bendera Kejora itu berkibar. Yo wis, karak, naikkan bendera. Cuman satu syaratnya, kata Gus Dur. Ojo luwih dhuwur ketimbang bendera merah putih. Enak, Bu, timbang bendera. Timbang bendera. Nabi pun kayak gitu, Bu. Masih ya dihapus, aku tetap Rasul. Sudah naikkan saja bintang Kejora, asal jangan di atas merah putih. Itulah Gus Dur, Bu. Ala Rasulullah benar. Santai. Sehingga nggak ada gerakan-gerakan Papua Merdeka pada zaman Gus Dur. Aman. Aman. Kita punya orang-orang yang semacam itu, Bu. Mewarisi akhlak Rasulullah, syiar Islam ala Rasulullah, menjaga perdamaian ala Rasulullah. Bayangkan andai kata Nabi kekeh tidak mau menghapus kalimat Rasulullah, bisa diperangi, Bu. Saat itu kaum Quraisy perlengkapan perang itu komplit. Bayangkan, kaum Islam yang niatnya ibadah nggak bawa peralatan, bisa dibantai habis-habisan, Bu. Itu nubuah. Satu. Ali yang tidak terima. Yang kedua, Umar yang tidak terima. Perjanjian yang kedua itu sangat-sangat merugikan orang Islam, Bu. Sangat-sangat merugikan orang Islam. Bagaimana tidak merugikan dalam perjanjian Hudaybiyah? Kalau ada orang kafir Quraisy yang masuk Islam, lalu dia mau keluar, jangan dilarang. Kalau ada orang Muslim, kalau ada orang Muslim, lalu pengen keluar dari keislamannya, jangan dilarang. Jangan dilarang. Kalau ada orang Islam mau kembali ke Islamnya, tidak boleh. Bertepatan dengan perjanjian Hudaybiyah. Tadi siapa, Bu, yang bikin perjanjian? Suhail bin Amr. Suhail itu punya anak, Bu. Punya anak namanya Abu Jandal. Abu Jandal Islam. Bayangkan. Abu Jandal anak seorang yang bikin perjanjian itu Muslim.
Abu Jandal bin Suhail. Abu Jandal dari kota Mekah dengar ada Nabi rombongan di Hudaybiyah, lari Bu. Abu Jandal itu masih di kerangkeng, masih ditahan, lari menghampiri Kanjeng Nabi. Ketemu di sana, kata Suhail, nih Muhammad, sesuai perjanjian, kalau kamu memang benar-benar serius dengan perjanjian ini, buktikan sekarang juga. Karena orang Islam yang mau ikut Nabi dilarang. Harus dikembalikan kepada habitatnya. Kepada mereka gitu loh. Abu Jandal sudah memohon kepada Rasulullah untuk ikut ke Madinah. Tapi kata Nabi, jangan Abu Jandal. Sesuai perjanjian, aku tidak bisa membawamu untuk pergi ke Madinah. Kau tetap tinggallah di Mekah. Padahal siksaan, macam-macam dialami oleh Abu Jandal. Sayyidina Umar dengan gaya premannya, karena memang Sayyidina Umar itu mantan preman, jiwa premannya tetap esi Bu. Datengin Abu Jandal, nenteng pedang. Pedangnya Umar itu tidak pernah lepas. Mantan preman, dikongkon orang gawa senjata, malah gawa senjata. Orang urus Sayyidina Umar. Pedang-pedangku kok dilarang. Ala preman gitu loh. Ya, memang preman bener. Maksudnya Umar ke Jandal, kilo pedangnya lo. Pedangnya aku cupuken. Bacokan bapakmu kayak sing kurang ajar. Maksud hati seperti itu. Tapi Abu Jandal tidak, Bu. Tidak melakukan itu. Umar bodoh nih, bocah ya. Ketika mendengar ada perjanjian yang sangat merugikan dan menguntungkan kaum kafir Quraisy, Umar, wong sing paling wani ngomong karo Kanjeng Nabi, Bu. Seluruh sahabat itu protes kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Itulah kenapa dinamakan As-Siddiq, Bu. Orang yang selalu apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan Nabi, wis aku percaya. Ya, apapun yang terjadi. Lihat bagaimana ketika Nabi itu Isra Mi'raj. Abu Jahal, Abu Lahab mengumpulkan seluruh sahabat, seluruh kaum kafir Quraisy. Lalu Nabi disuruh menceritakan. Sepertiga malam melakukan Mi'raj dari Mekah ke Palestina. Kembali lagi. Apa kalian percaya? Memang perjalanan Mi'raj itu banyak murtadisasi. Banyak yang keluar, Bu. Karena ketidakpercayaan. Masa iya sih kalau dilakukan perjalanan pakai ontak saja itu sekitar 15 hari kok. Ini cukup dengan separuh malam. Jadi mereka banyak yang ingkar. Satu-satunya orang yang bisa membunuh syiar Nabi cuma satu, yaitu Abu Bakar. Wes Abu Jahal wis semangat digeret Abu Bakar. Kang Muhammad, kau ceritakan sekali lagi. Lalu Nabi menceritakan, begini. Lihat temanmu itu Abu Bakar. Kamu percaya dengan omongannya? Dengan enteng. Ya, dengan enteng Abu Bakar mengatakan, wallahi, demi Allah, andaikan waktu itu belum ada nabi, belum ada rasul, manggilnya masih Muhammad. Andaikan Muhammad mengatakan di balik bukit ini ada sekelompok pasukan yang akan menyerbu, saya tetap percaya walaupun tidak terlihat.
Kata kaum Quraisy, ini orang makin gila. Ya. Andaikan Muhammad mengatakan di balik bukit ini ada segerombol pasukan yang akan menyerbu, saya tetap percaya. Kalau Muhammad yang mengatakan, waktu itu masih manggilnya Muhammad. Ya, nanti ditegur sama Allah untuk jangan panggil nama, panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Wahai Nabi, wahai Rasul. Dalam masa-masa itu masih nama. Saking percayanya. Sehingga apa? Orang-orang Muslim yang pada saat itu goncang imannya, mau keluar lagi ke habitat mereka, kuat kembali iman mereka. Dikuatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dari situlah Abu Bakar itu digelar As-Siddiq atas terjadinya kasus yang dialami oleh baginda Rasul, dibully habis-habisan oleh Abu Jahal, Abu Lahab CS tentang Isra wal Mi'raj. Kembali ke Hudaybiyah. Satu-satunya sahabat yang tidak meragukan atas keputusan Rasul yang sesungguhnya merugikan umat Islam adalah Abu Bakar. Umar orang pertama yang protes, Umar orang pertama yang ngomong, dan Umar satu-satunya orang yang berani untuk memprotes itu. Sampai-sampai kalimat kurang ajar Umar itu keluar, Bu. Apa kalimatnya? Alastu Rasulullah. Wahai Nabi, sajane jenengan kesi Rasul apa udu? Bala ya Umar. Kata Nabi, iya aku ya masih Rasul. Kok bisa? Gitu loh. Kok bisa? Perjanjian yang model kayak gini kok disetujui? Umar marah, Umar jengkel, itu bukan kertas dasar perjanjian itu tak, Bu. Nek jenengan pengen paham. Kalaulah terjadi perjanjian model apapun wis karep-karepmu kono-kono lah. Tapi aku loh, batinnya Umar gitu loh. Tapi aku loh ora sido. Nggak jadi nemuin mbok enom ngono lho maksudnya. 40 kilometer lagi loh. Sudah deket banget. Ya aku ya wis kangen karo mbok enom. Umar itu ya mantan preman ya masih preman. Tapi ya Rasul itu luar biasa, Bu. Dikelilingi oleh orang-orang yang memang pas gitu loh. Ene sing sabar koyo Abu Bakar. Ene sing waninan koyo Umar. Ene sing pinteran koyo Sayyidina Ali. Ene sing awean kayak Sayyidina Utsman. Wis pokoknya komplit lah. Komplit. Walhasil karena jane jenengan si Nabi aku tuh. Iya aku si Nabi jarina. Ya dengan santai gitu. Dengan santai. Mereka orang-orang baik Suhail ataupun CS-nya itu tidak menyangka bahwa 10 tahun kemudian Islam itu boleh untuk berdiskusi. Ini kekeliruan mereka. Ya, kekeliruan mereka. Yang mereka tidak pernah menyangka gitu loh. Tidak pernah menyangka ketika Islam itu didiskusikan, mereka itu banyak sekali yang masuk termasuk orang-orang yang bikin perjanjian Hudaybiyah mlebu Islam kabeh. Karena Islam itu dengan hujah, Islam itu dengan argumentasi, Islam itu dengan dengan hujah gitu loh.
Jadi ketika kita mau sampaikan apapun itu dengan hujah, nah, tentu yang masuk akal, yang bisa diterima oleh akal, secara logikanya seperti ini. Makanya ketika kita mau betul-betul pahami ilmu Quran, satu di antara ilmu alatnya adalah ilmu mantik, yaitu ilmu logika. Biar bisa menjadi hujah logika, bisa diterima gitu loh. Kan? Lagian perjanjian itu cuma 1, 2, 3 tahun. Kita nggak boleh masuk Maka ora apa-apa, nggak masalah, tenang saja. Tapi ketika dirasa perjanjian itu kok kurang pas, ya, kurang pas. Akhirnya nanti terjadi fatul. Banyak sekali argumentasi. Jadi kita itu ketika mau menyampaikan Islam itu seperti apa dan lain dengan hujah kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Hujah dengan ihsan, dengan cara yang terbaik. Terjadinya wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun harus berargumentasi, maka dengan cara yang indah, cara yang terbaik gitu. Itu Nabi benar-benar memberikan contoh yang luar biasa, Bu. Timbang nama, timbang tulisan, dihapus ya ora masalah, aku tetap Rasul. Nggak usah sepaneng urip ibu. Sing santai mawon. Dihadapi dengan rileks. Otak kita yang berpikir. Gitu. Oleh karena itu, ba'da dzalika aslahal muslimuna akhraran yaruhuna wa yaji'una kaifa sya'u wa anduma nufudun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Setelah perjanjian itu, orang-orang Islam itu sudah bebas, Bu, keluar masuk ke Mekah. Sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Maka dengan demikian bertambahlah pengaruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena sudah bisa berdialog. Dari dialog ini, penyebaran Islam itu luar biasa. Karena penyebaran Islam keliru kalau kita maknai dengan pedang. Keliru kalau kita maknai dengan peperangan. Penyebaran Islam terbesar dan penyebaran Islam pada hakikatnya lewat dialog. Setelah dialog itulah Islam pesat. Tentu setelah kejadian itu. Karena Nabi sudah sudah Fathul Mekah, sudah pembebasan kota Mekah, sudah bebas untuk ibadah umroh, ibadah macam-macam, untuk tawaf, untuk sa'i itu sudah bebas semua. Wa kataba ila muluki duwali al-mujawirati li biladil Arab. Yad'uhum ilal Islam, faminhum man aslama, kan Najasyi, Malikil Habasyah, wa minhum man raddan jamilan, kahiraqla, fayasir Rum, wal Muqais Kisi, Hakimi Misra, wa minhum man raddan qabihan wahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal Haris
ibni Samarul Ghassani, Kisra al-Furus. Dalam hal itu karena Nabi sudah Fathul Mekah, sudah bebas lalu lalang, sudah bebas untuk dialog, sudah bebas semacam-macam. Artinya Nabi sudah menguasai kota Mekah, maka Nabi memberikan surat-surat kepada para raja. Ya, termasuk ke Habasyah, Raja Najasyi, dan itu diterima dengan baik. Ya. Heraklius, termasuk Raja Heraklius, itu pun disurati oleh Nabi. Terus yang di Mesir, hakim di Mesir, semuanya itu dikasih. Ada sebagian orang yang menerima, ada yang baik tapi menolak. Heraklius itu termasuk orang yang menerima tapi menolak. Tapi Heraklius itu kiblatnya itu sudah ke Rasul gitu loh. Tapi belum. Kalau Habasyah itu raja yang dulu pernah disinggahi oleh hijrah pertama itu ke sana, diterima dengan baik. Heraklius itu menerima tapi diterima dengan baik tapi belum mau. Ada yang ditolak dengan mentah-mentah. Bahkan ada utusannya yang dibantai. Itu nanti terjadi macam-macam, dan itu nanti kita akan bicarakan lagi pada pelajaran yang berikutnya. Walhasil bahwa di tahun ke-6 itu terjadi perjanjian Hudaybiyah yang merugikan umat Islam. Satu kalimat ketika Umar itu bertanya kepada Rasulullah, jenengan tasih Nabi itu, ya aku tasih Nabi. Tanya sama Abu Bakar, gimana menurutmu? Ini kok Nabi seperti ini? Sudahlah, mesti Nabi ki ora bakal dimbarna karo pangeran, kata Abu Bakar. Nabi, Rasul itu tidak mungkin dibiarkan sama Tuhan, sama Allah. Sudah biarkan saja lah. Pada saatnya nanti pasti akan baik-baik saja. Nah, artinya bahwa keyakinan Abu Bakar itu luar biasa. Keimanan Abu Bakar itu luar biasa. Kekecewaan Umar itu tidak tersalurkan dan lain sebagainya, itu biarkan menjadi urusan Umar sendiri. Yang beling-beling sidik ya kadang butuh, Bu. Orang-orang seperti Umar ya kita butuh gitu loh. Ya. Tanpa sosok seperti orang seperti Umar ya kita terlalu dihinakan memang. Dan itu sangat menghinakan kita, perjanjian Hudaybiyah gitu. Makanya dari sisi fikih pasti keliru. Wong nguculna umat Islam melarang untuk orang kafir masuk Islam, itu kan menyalahi benar kan? Kita itu ada hizbah kok. Amar ma'ruf nahi mungkar kok. Penyeruan apalagi pada saat. Tapi ya itu tadi karena Nabi, Bu. Nabi itu nggak mungkin dimbarna. Ternyata dialog yang di perjanjian itu disetujui, yang bikin kejayaan Islam itu maju besar. As-sanatu sabi'atu minal hijrah. Terjadi di tahun yang ke-7 dari hijrah. Bisanati sabi'ati hadasat khoswatu Khaybar wa khoswatu Wadil Qura. Terjadi perang Khaybar dan perang Wadil Qura. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Besok perang Khaybar terjadi di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan Nur Aini dari Indonesia Malang. Ada pertanyaan apa begini? Kemarin itu saya ditanya sama seseorang.
Allah itu menciptakan agama Islam itu untuk apa? Saya bisa jawab, ya untuk kita bersuci dan bersolat seperti itu. Sholat 5 waktu. Andaikan Allah itu gak menciptakan agama, apa yang harus kamu lakukan? Di situ saya nggak bisa menjawab. Dan mohon penjelasannya untuk saya menyampaikan kepada orang. Andaikan Allah itu menciptakan agama Islam itu untuk apa? Terus saya menjawabnya, ya untuk kita bersuci dan bersolat, saya bilang seperti itu. Andaikan Allah nggak menciptakan agama, apakah kamu masih bersolat? Apakah kamu masih bersolat? Saya bingung menjawabnya di situ. Saya nggak bisa tidak menjawabnya. Jadi saya mohon penjelasannya dari apa. Nanti biar saya sampaikan kepada orang yang bertanya kemarin itu. Untuk jawabnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini logika yang keliru. Ini logika yang keliru, pertanyaan yang ya anggur-angguran lah ya. Andaikan Tuhan tidak menciptakan agama, kita harus tahu dulu agama itu apa. Agama itu aturan. Gitu loh. Aturan itu agama. Jadi nggak mungkin kita tidak punya aturan gitu loh. Nggak mungkin kita tidak punya aturan. Pasti punya aturan. Apalagi kita makhluk sosial, makhluk hidup. Bayangkan satu negara tanpa aturan mesti rimba yang terjadi. Nafsu itu dititipi ke manusia, andai kata tidak punya aturan, maka merajalela, itu pasti. Kita lihat sejarah Adam alaihi salam ketika mau diturunkan kul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Adam, Hawa, sudah saatnya kalian turun karena memang aku ciptakan inni jailung fil ardi khalifah. Manusia itu untuk menjadi pemuka bumi, pemimpin di bumi. Jadi sudah saatnya kalian turun, ayo turun. Turun. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Bersamaan dengan kalian turun, kami berikan petunjuk, aturan, agama. Gitu loh. Aturan hidup. Faman tabi'a hudaya, apabila kalian ngikuti petunjuk itu, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Uripmu penak. Kalau ada masalah, ini cara menyelesaikannya. Kalau terjadi ini, begini cara ini solusinya. Itu aturan. Pabrik Toyota mengeluarkan terbarunya, mobil. Bersamaan dengan produk terbaru, pasti buku manual book, buku panduan. Kecepatan kilometer per jam sekian. Batas kapasitas tumpang sekian kilogram. Itu pasti. Melebihi kapasitas ini pasti rusak. Kalau terjadi kerusakan, ini onderdilnya. Itu buku panduan. Agama itu buku panduan. Agama itu cara kita hidup. Jadi logika yang menyimpang. Gitu loh. Kita sebagai hamba, kita makhluk ciptaannya. Sudah sepantasnya bagi kita untuk menghambakan diri. Ingatan kita itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengalami proses ujian di kehidupan. Andaikan ingatan itu masih ada, pasti semua muslim. Pasti semua muslim.
Lihat bagaimana roh ketika mau dititiupkan, ya. Ketika roh itu pertama kali diciptakan, Allah sampaikan, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Alastu birabbikum. Kamu mau nggak mempersaksikan, menjadikan aku sebagai Tuhan kalian? Yang kalau sakit aku kasih obat. Yang kalau lemah aku beri kekuatan. Yang kalau lagi ada masalah aku kasih solusi. Alastu birabbikum? Mau? Nah, kita pun menjawab, qalu bala syahidna. Bu, kalimat bala itu iya tanpa ragu. Kalau na'am, iya tapi masih dalam otak, Bu. Belum ke hati. Itu na'am. Kayak contoh kalian misalkan. Contoh kalian itu disuruh sama majikan. Beli apa? Beli kok roti lah. Kalian disuruh beli roti ke 7-Eleven misal. Kalian itu baru pulang loh dari 7 itu. Lalu baru masuk disuruh ke sana. Tetap kalian bilang, how? Ya, baik, pasti. Walaupun grundel, orang sekalian. Begitu na'am namanya, Bu. Disuruh tetap nurut, tapi grundel ning ati. Tadi kan ngerti aku ning 7 kok orang sekalian ngono lho. Ya anak grundelan ngono, kowe namanya na'am. Iya, tapi grundel. Tapi kalau bala syahidna, pengakuan 100% tanpa ragu sedikit pun. Ya, maknanya tetap iya, Bu. Nggih, Gusti. Qalu bala syahidna. Nggih, Gusti. Kami menyaksikan, kami mengakui, kami bahwa Engkau adalah Tuhan kami, Engkau yang memberikan segalanya, Engkau yang atur segalanya. Ingatan itu dihapus. Sebagai apa? Sebagai spirit perjalanan kehidupan kita untuk menghadapi ujian. Pantaskah kita menyandang sebagai seorang hamba? Gitu loh. Pantaskah kita menyandang sebagai seorang hamba? Allah tidak butuh ibadah kita. Gitu loh. Allah nggak butuh ibadah kita. Dengan atau tanpa ibadah kita, Allah tetap mulia. Seluruh manusia di muka bumi berkhianat, musyrik, tidak satu pun menyembah, tidak mengurangi kehormatan Tuhan, kemuliaan Allah. Seluruhnya beribadah kepada Allah. Mereka menjadi orang-orang yang sudah ma'rifat billah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, takkan pernah menambah sedikit pun kemuliaan Allah. Jadi logika yang keliru ketika ada orang andaikan agama tidak diciptakan. Agama itu bukan ciptaan. Agama itu aturan hidup. Kowe dadi menungso, pengen uripmu mulya ngene carane. Silakan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Silakan. Bahkan tantangan Allah Subhanahu wa taala. Oke, nek kowe ora pan ngakui aku sebagai Tuhanmu, tidak mau menyembahku, kata Allah. Silakan. Silakan kau pergi dari naungan langitku, jangan menginjak di atas bumiku. Silakan cari Tuhan selain aku. Kowe pandi. Itu tantangan, Bu. Hadisnya qudsi, luar biasa. Dan itu adalah kecaman yang luar biasa. Mentok otak kita, Bu, untuk pahami itu semua. Bayangkan ketika Allah menyampaikan itu, ya udah gini saja. Nek kowe orang ngerasa dadi menungso.
Nek ora dadi ngerasa dadi manusia berarti kan nggak mau mengakui adanya Tuhan gitu. Ya sudah, kalau kamu tidak mau menganggap aku sebagai Tuhanmu, silakan cari Tuhan lain. Tapi kue ojo nganti urip ning sore langitku, ojo nganti mlaku ning dhuwur bumiku, wong kowe sing gawe aku. Ya kan? Khalaqas samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kue numpang ning bumiku, bernaung di langitku, ning orang mengakui eksistensi ketuhananku. Lucu gue gitu. Seakan-akan Allah argumentasinya semacam itu. Kue lucu. Manggoni ning orang ngakoni. Aneh gue. Makanya itu tadi, Islam, penyebaran Islam itu lewat dialog, lewat hujah yang bisa diterima oleh akal. Ya, apa yang disampaikan oleh persetujuan Hudaybiyah oleh Nabi tadi barusan yang kita ceritakan, itu luar biasa. Nabi diperbolehkan setelah 10 tahun lamanya, diperbolehkan untuk berdialog tentang Islam, penyebaran Islam itu dibolehkan. Kalau dulu kan dilarang, tidak boleh sama sekali. Setelah diperkenalkan Islam itu aturan, Islam itu begini, Islam itu begini, itu mereka bisa menerima. Kenapa kalian itu begitu percaya terhadap manual book yang sifatnya urusan dunia? Manual book yang urusan akhirat kalian nggak mau. Nah, ini yang harus didialogkan. Bahwa agama itu adalah manual book. Cara aturan hidup. Tidak ada kalian jumpai di kehidupan dunia ini, kecuali itu aturan agama semua. Silakan cek. Kowe dadi wong apik-apik, kowe perintai agama. Kowe manut karo wong tuamu, manut, kowe perintai agama. Ini kan karena mereka nggak ngerti. Taunya mereka anak ya kudu manut. Wong urip ya kudu sing memasyarakat. Padahal itu aturan agama. Itu yang harus kita gaungkan. Itu aturan, itulah agama gitu loh. Itulah agama. Jadi tentang persoalan mau ibadah atau tidaknya, ya asalkan dia itu mengakui eksistensi ketuhanan, selesai Bu. Asal orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai semuanya. Ya. Lagian dalam urusan ibadah Allah juga tidak paksakan diri harus enggak, semampunya enggak bisa. Kan semacam itu. Jadi pertanyaannya harusnya mungkin, andaikan Allah gak ciptakan langit, gak ciptakan bumi, gak ciptakan planet, itu masih bisa diterima. Tapi kalau andaikan Allah gak ciptakan agama, itu keliru pertanyaan itu. Seharusnya hal ini tidak terjadi pertanyaan gitu. Karena agama itu aturan, hidup itu harus ada aturan gitu. Hidup itu harus ada aturan. Coba kamu hidup di rumah. Kamu punya aturan nggak? Orang lain yang tidak dikenal boleh masuk ke rumahmu nggak? Sesuka hati, seenaknya. Jadi di argumen seperti itu Bu, jenengan Bu, sama orang yang bertanya. Ya nggak boleh lah, mesti jawabnya kayak gitu. Ini kan rumahku. Aku punya aturan sendiri, punya rumah sendiri, punya aturan sendiri. Ya itulah agama. Menungso ya kudune ngerteni awake dhewe bahwa kita itu makhluk, sing arane makhluk mesti enek kolik.
Sing arane Kholik itu pencipta. Pencipta itulah ilah. Ilah itulah Tuhan. Tuhan itu disebut oleh Islam Allah. Ya Bu, jadi nanti jenengan jawabannya lewat logika yang membangun. Paham ya? Iya, insya Allah. Gih. Matursun. Sudah ya? Oh, sudah lewat ini. Insya Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Salim Amin. 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 Amin ya Allah. Amin. 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 Muhammad. Amin. Amin ya Allah. Amin. اللهم اتنا رزقك الذي وعدتنا به بسهولة في هذه الساعة وانزل علينا يا الله يا عليم يا رزاق يا كريم آمين. افتح لنا كل آمين يا الله. آمين يا الله. آمين. ربنا اتنا من ازواجنا آمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة benar. Wassallallahu ala sayyidina Amin. Amin. Wassalamun ala al-mursalin Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.